Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahmawati dari Akuntansi Karyawan A. Di sini saya akan belajar tentang apa itu korelasi, regresi, dan determinasi dalam mata kuliah komputer bisnis. Di sini ada sedikit penjelasan materi tentang korelasi, regresi, dan determinasi. Korelasi atau correlation adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan. Nilai koefisien korelasi berada di antara 1 sampai dengan 1. Maksudnya antara min 1 sampai dengan 1. Rumus dari korelasi sendiri yaitu di sini sudah ada rumusnya. Selanjutnya ada regresi. Regresi yaitu dalam statistik merupakan salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antar variabel bersifat linier di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Rumus regresi itu yaitu Y sama dengan A ditambah BX1 ditambah BX2. Selanjutnya yang terakhir adalah determinasi. Determinasi merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Koefisien determinasi dengan simbol R2 merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung berdasarkan pada model statistik. Rumus determinasi tersendiri yaitu menggunakan rumus KD sama dengan R2X dikali 100%. Selanjutnya, saya akan mencontohkan soal kasus untuk mencari korelasi, regresi, dan determinasi. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan ada contoh kasus kualitas pelayanan dan jumlah pembeli dengan kode X1. Di sini ada kode X2 yaitu jumlah pengunjung dan jumlah pembeli, dan selanjutnya yaitu penggabungan antara X1 dan X2, yaitu maksudnya adalah kualitas pelayanan dengan jumlah pengunjung, dan terakhir ada kolaborasi antara kualitas pelayanan X1, jumlah pengunjung X2, dan jumlah pembeli. Nah, pertama di sini kita ke X1 dulu dengan Y atau pembeli. Jadi X1-nya itu kualitas pelayanan pramuniaga atau X1 dengan jumlah pembeli yaitu koefisiennya dengan menggunakan koefisien Y. Di sini sudah ada tabelnya, ada angka-angkanya. Selanjutnya langkah selanjutnya yaitu kita mencari korelasi terlebih dahulu. Nah, cara mencari korelasi di Excel yaitu dengan cara pilih menu data, lalu data analis, lalu di sini ada pilihan correlation, input ranknya mau yang mana, input ranknya, blok kualitas pelayanan pramuniaga X1 dengan jumlah pembeli Y, lalu label in first row-nya di checklist,
output ranknya di checklist juga. Nah, output rank ini kita mau menyimpan hasil dari korelasi itu di mana? Nah, kita simpan di sini. Klik, lalu klik OK. Nah, untuk sebagai tanda kita kasih nama di sini korelasi. Sudah ada hasilnya, yaitu kualitas pelayanan Pramuniaga X1 nya 1, lalu jumlah pembeliannya 0,403. Nah, dijelaskan dari hasil perhitungan yang diperoleh dari korelasi antara kualitas pelayanan Pramuniaga dengan jumlah pembeli atau Y sebesar 0,403. Berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan Pramuniaga atau X1 dengan koefisien jumlah pembeli atau Y. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan juga jumlah pembeli. Selanjutnya yaitu kita mencari regresi. Regresi ini kita carinya seperti tadi di data, lalu data analis, kita pilih regression. Input Y ranknya yaitu jumlah pembeli atau koefisien Y. Nah, lalu input X ranknya itu yang mana? Nah, yang ini kualitas pelayanan Pramuniaga X1. Lalu klik labels, klik output rank, lalu pilih simpan, mau disimpan di sebelah mana? Simpan di sini, klik, lalu OK. Nah, sudah ada hasilnya. Nah, dari hasil di atas dapat dijelaskan yaitu pengaruh kualitas pelayanan X1 terhadap pembeli atau Y dapat diketahui melalui koefisien determinasi yaitu R2 sama dengan 0,403. Nah, tadi yang atas sama dengan 0,403. Nah, R-nya lalu atau sama dengan 0,1625. Nah, ini R square-nya. Artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli yaitu 16,25% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain yaitu sebesar 83,75%. Jika kualitas pelayanan ditingkatkan sampai nilai tertinggi yaitu 50, 5 sama dengan skor tertinggi X, 10 sama dengan jumlah instrumen. Lalu berapa jumlah orang yang akan membeli? Ini dapat diselesaikan dengan regresi tunggal yaitu satu variabel independen atau satu independen. Dengan persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah B X1. Nah, kita masukkan saja A ditambah B X1, A-nya tadi berapa? Ini di sini ada A-nya. A-nya 13,012. Nah, lalu BX1-nya B-nya 0,649. Nah, yang ini. Lalu X1-nya tadi ditingkatkan sampai nilai tertinggi yaitu 50. Nah, dikali 50 jadi mendapatkan hasil 45.462. Jadi jika kualitas pelayanan itu ditingkatkan yaitu sebesar 100% atau 50, maka jumlah pengunjung sebesar 454
orang. Selanjutnya yaitu kita mencari X2 dengan Y, yaitu regresi sederhana, jumlah pengunjung dan jumlah pembeli. Sebelum mencari regresi, kita mencari terlebih dahulu korelasinya. Korelasinya seperti tadi. Pertama dikasih tanda dulu korelasi. Nah, lalu data analis, lalu correlation. Ini di blok sini ya, label inverse row, output ranknya simpan di sini, lalu oke. Jumlah pembeli Y-nya yaitu 0,79 atau 0,787. Artinya hasil perhitungan yang diperoleh korelasi antara jumlah pengunjung X2 dengan jumlah pembeli Y yaitu sebesar 0,787. Berdasarkan tabel ketereratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya bila jumlah pengunjung itu ditingkatkan, maka akan meningkatkan jumlah pembeli pula. Selanjutnya yaitu kita mencari regresi. Nah, rumus regresi tersendiri caranya yaitu cara penyelesaiannya, klik data analis, lalu regression, lalu input rank Y-nya yaitu jumlah pembeli Y, input rank X-nya jumlah pengunjung X2, lalu output ranknya mau disimpan di sebelah mana, di sini. Oke, klik oke. Nah, sudah ada hasilnya. Selanjutnya yaitu kita jelaskan hasil dari regresi antara jumlah pengunjung X2 dengan jumlah pembeli, yaitu pengaruh jumlah pengunjung X2 terhadap jumlah pembeli Y dapat diketahui melalui koefisien determinasi yaitu R2 0,787 atau sama dengan R square-nya 0,619. Artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli yaitu 61,91% dan selebihnya itu ditentukan oleh faktor lain yaitu sebesar 38,09%. Nah, jika jumlah pengunjung ditingkatkan sampai dengan nilai tertinggi yaitu nilai 50, maka berapa jumlah orang yang akan membeli? Nah, ini dapat diselesaikan dengan cara yaitu regresi tunggal atau satu variabel independen atau satu independen dengan persamaan sebagai berikut: Y sama dengan A ditambah BX2. Nah, langsung masukkan aja. Y-nya tadi menghasilkan 8,953, lalu BX2-nya yaitu 0,802. Nah, yang ini. Nah, lalu dikali 50 mendapatkan hasil 8.993. Jadi, jika jumlah pengunjung tersebut ditingkatkan 100%, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli sebesar 8.993. Oke, selanjutnya yaitu kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung. Kita mencari
kolaborasi antara kualitas pelayanan Pramuniaga X1 dengan jumlah pengunjung X2. Pertama, kita mencari korelasi terlebih dahulu. Korelasi yaitu menggunakan mencarinya yaitu seperti tadi, sama dengan langsung ke data, lalu data analis, lalu cari correlation, lalu klik OK. Nah, ini di blok sampai sini. Lalu output ranknya dipilih mau disimpan di sebelah mana. Kita klik di sini, lalu klik OK. Nah, dari hasil perhitungan tadi diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan dengan jumlah pengunjung, yaitu sebesar 0,181. Berdasarkan tabel ketereratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat lemah antara kualitas layanan Pramuniaga dengan jumlah pengunjung atau X2. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka dapat meningkatkan jumlah pembeli. Selanjutnya yaitu kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung untuk mencari regresi. Kita cari terlebih dahulu, ditulis dulu di sini untuk tanda regresi, baru data analis, lalu regression, input Y ranknya yang ini jumlah pengunjung X2, lalu input X ranknya yang Pramuniaga X1, output ranknya mau disimpan di mana, kita klik di sini lalu klik OK. Nah, dari hasil di atas, pengaruh kualitas pelayanan X1 dengan terhadap jumlah pengunjung X2 dapat diketahui melalui koefisien determinasi, yaitu R2 sama dengan 0,180. Nah, atau R square-nya 0,033. Nah, artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli yaitu 3,27% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain yaitu sebesar 96,73%. Jika jumlah pengunjung ditingkatkan sampai nilai tertinggi yaitu 50, maka jumlah orang yang akan membeli itu berapa gitu. Nah, caranya yaitu kita memasukkan koefisien dari X2 sama dengan A ditambah BX1, yaitu A-nya 28,571. Nah, dengan BX-nya 0,286 dikali 50. Nah, sehingga jadi kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar 100%, yaitu 50, maka jumlah pengunjung sebesar 42.871. Terakhir yaitu mencari korelasi dan regresi antara kualitas pelayanan Pramuniaga X1 dengan jumlah pengunjung X2 dengan jumlah pembeli yaitu Y. Nah, pertama kita tulis terlebih dahulu di sini korelasi. Nah, lalu klik data, lalu data analis. Nah, di sini cari correlation, input ranknya berarti semua yang ini di blok, lalu mau disimpan di mana, di sini. Oke. Nah, oke. Hasil perhitungan diperoleh korelasi positif antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung secara bersama-sama sebesar 0,787. Berdasarkan tabel kereratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat atau hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya bila kualitas pelayanan ditingkatkan dan jumlah pengunjung ditingkatkan, maka
dapat meningkatkan jumlah pembeli. Nah, selanjutnya yaitu terakhir mencari regresi dari 3 kolaborasi di atas. Nah, kita terlebih dahulu menulis di sini regresi. Nah, lalu mencari data sama dengan lalu data analis, lalu regression. Nah, input Y rank-nya berarti yang ini di input. Nah, kalau input X rank-nya yang ini antara X1 dan X2 di blok semua. Lalu kita mau menyimpan di sebelah mana output rank-nya? Sebelah sini, klik lalu oke. Nah, oke, hasilnya pengaruh kualitas pelayanan X1 dan jumlah pengunjung X2 terhadap pembeli Y dapat digunakan dengan rumus determinasi, yaitu 0,689 pangkat 2 atau R square 2 diperoleh dari hasil sebagai berikut, yaitu 0,4747. Artinya pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli yaitu 47,47% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 52,52%. Jika kualitas pelayanan pramuniaga dan jumlah pengunjung ditingkatkan sampai dengan nilai tertinggi yaitu 50, maka berapa jumlah orang yang akan membeli? Nah, ini dapat diselesaikan dengan cara regresi berganda, yaitu 2 variabel independen, 1 independen, dengan persamaan sebagai berikut, yaitu YA plus BX1 plus BX2. Nah, kita masukkan hasil dari yang di sini, hasil yang tadi mencari regresi, yang di sini semua. Nah, dengan dapat menghasilkan yaitu 8.538. Jadi kualitas pelayanan ditingkatkan secara maksimal sebesar 100%, maka akan mendatangkan jumlah pembeli 8.538. Nah, demikian contoh soal kasus yang sudah saya kerjakan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan karena kita juga masih dalam tahap belajar. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.